Kembali di IDX Opening Bell pemirsa, kali ini bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Sudah ada rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Anggita, pada perdagangan akhir pekan lalu indeks ditutup menguat. Bagaimana prediksi analis untuk perdagangan saham hari ini? IHSG pada perdagangan pekan lalu ini ditutup menguat 0,41% di level 5.783,34 dan dalam sepekan terakhir IHSG sudah mengalami penguatan sebesar 2,31%. Sejumlah penguat pasar memprediksikan IHSG akan melanjutkan penguatannya dalam perdagangan di hari Senin ini, di mana Arta Sekuritas memprediksikan IHSG akan melanjutkan penguatan dengan perspektif teknikal di posisi support level 5.724 hingga 5.753 dan resistance pada posisi 5.803 hingga 5.824. Senada dengan Arta Sekuritas, Indo Surya Bersinar Sekuritas juga memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatan. Namun jika dilihat secara teknikal, peluang kenaikan ini sudah cukup terbatas. Mereka memprediksikan IHSG akan bergerak pada rentang support dan resistance pada level 5.701 hingga 5.790. Jika kita mereview pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir, Cakri, IHSG ini sudah mengalami penguatan selama 5 minggu berturut-turut, didorong karena adanya rentetan sentimen positif yang ada. Di antaranya adalah salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah membuka pintu transisi terhadap pemerintahan yang baru, yaitu terhadap Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. Dengan dimulainya transisi pemerintahan ini, ketidakpastian yang muncul akibat faktor politik akhirnya berkurang, di mana ini meningkatkan optimisme para pelaku pasar dengan adanya transisi ke pemerintahan yang baru. Sementara itu, sentimen positif lainnya yang menguatkan pasar modal dalam 5 minggu terakhir ini adalah perkembangan dari vaksin buatan Pfizer dan juga Moderna yang diklaim bisa menanggulangi COVID-19 hingga lebih dari 90%. Pfizer sendiri juga sudah mengajukan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 ke FDA, di mana ini menandakan progres atau langkah menuju vaksinasi ini sudah selangkah lebih dekat lagi. Inilah yang menguatkan pasar modal global, termasuk juga penguatan IHSG dalam 5 minggu terakhir ini, Cakri. Iya baik, selain itu sentimen lain yang juga mempengaruhi IHSG baik dari domestik dan juga regional tadi secara global sudah Anda sebutkan begitu Anggita, ada apa lagi yang mempengaruhi indeks untuk hari ini? Ya, untuk sentimen yang akan mendorong perdagangan IHSG di awal pekan ini diantaranya adalah optimisme pemulihan ekonomi global di akhir tahun. Namun di tengah adanya optimisme terhadap pemulihan ekonomi global, pasar masih mengantisipasi perkembangan progres dari vaksin dan juga kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 yang baru. Sementara itu sentimen lainnya adalah dari dalam negeri, yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas akan turut mewarnai pergerakan IHSG selama beberapa waktu mendatang. Kita sambil melihat ke papan bursa untuk pembukaan perdagangan. Ya, kita masih menunggu beberapa detik lagi. Terkait dengan sentimen dari dalam negeri atau domestik, di mana ini saat ini harga komoditas dunia sedang cenderung mengalami peningkatan, bisa dilihat salah satunya adalah sektor perkebunan yang menjadi salah satu sektor penopang IHSG dan didorong oleh optimisme pasar terhadap kenaikan harga CPO atau minyak kelapa sawit. Penguat pasar menilai kenaikan permintaan komoditas ini menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian dunia saat ini sedang memasuki masa pemulihan. Dan Cakri, kita lihat saat ini ternyata IHSG sempat dibuka melemah tipis tadi di zona merah dan sekarang sudah berbalik lagi ke zona hijau dengan penguatan 0,14% atau 8,94 basis poin. Saat ini masih berada di kisaran level 5.793,65. Untuk volume perdagangan sendiri tercatat sebanyak 545 juta lembar saham diperdagangkan di pembukaan sesi pertama ini dengan nilai transaksi mencapai 323 miliar rupiah dan frekuensi transaksi 28.885 kali saham diperdagangkan.
Penguat pasar mengatakan jika pada perdagangan hari ini terjadi koreksi wajar, maka para investor masih dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek untuk perdagangan IHSG di hari ini. Cakri. Baik, terima kasih Anggita untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.